Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada dosen pengampu Ibu Naomi sebagai dosen pengampu data mining. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami tentang mushroom dataset. Yaitu kami sendiri dari kelompok 5. Berikut adalah anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 5. Ada saya sendiri, Ananda Rafael Krispo, Doni Setiawan, lalu Muhammad Patwa, ada Bakar Rashidik, Patan Kevin Aditya, Johnson Trinidad, dan satu orang lagi yang tidak dapat menghadiri rekaman ini, yaitu Euro Koko Adrian. Next page. Selanjutnya masuk di bab 1, yaitu landasan teori. Selanjutnya, di sini ada deskripsi data kami, yaitu dataset jamur, di mana deskripsi ini adalah berisi informasi tentang ciri-ciri yang berupa atribut dari jamur, seperti contohnya itu adalah seperti topi jamur atau warna topi jamurnya, atau bau dari jamur tersebut, dan bagaimana insang jamur tersebut melekat. Ya, selanjutnya. Lalu ada teknik analisis yang kami gunakan di sini, yaitu adalah association rule mining, di mana kami menggunakan metode algoritma a priori untuk menemukan hubungan antara ciri-ciri jamur untuk mengetahui jamur mana yang bisa dimakan atau tidak. Selanjutnya, parameter yang digunakan adalah ada antecedent, ada konsekuen, lalu ada nilai support. Selanjutnya, ada nilai confidence dan juga ada nilai leaf. Selanjutnya, untuk proses data cleaning saya serahkan kepada teman saya, yaitu Doni Setiawan. Perkenalkan, saya Doni Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses data cleaning yang kami lakukan. Yang mana di sini kami melakukan cleaning data menggunakan Google Colab. Yang pertama kami lakukan adalah mengimport library pandas agar bisa membaca file CSV. Kemudian kami melakukan variabel df untuk membaca file CSV tersebut. Kemudian df untuk melihat 5 data pertama pada dataset mushroom CSV. Kemana bisa datasetnya. Kemudian ini kami memeriksa missing value atau nilai kosong pada sebuah dataset ini. Dapat dilihat bahwa dataset ini tidak memiliki missing value. Kemudian di sini kami memeriksa apakah pada dataset ini memiliki data yang duplikat. Dapat dilihat bahwa dataset ini tidak memiliki data duplikat. Kemudian menghapus kolom yang tidak diinginkan. Ada beberapa kolom yang tidak dibutuhkan untuk proses ini, yaitu adalah file type, file color, start super above-ing, text below, dan habitat. Kemudian di sini kami mengecek apakah data tersebut sudah hilang atau belum. Dapat dilihat datanya sudah data pada dataset kolom yang dihapus sudah tidak ada pada dataset. Lanjut, alasannya mengapa menghapus kolom-kolom tersebut. Lanjut ke proses cleaning dataset. Untuk proses cleaning dataset pada mushroom dataset tersebut, sini menghapus atribut yang tidak relevan atau yang tidak membantu pada proses pengolahan dataset. Yang pertama itu adalah kolom file type, yang mana semua jamur dalam dataset ini memiliki nilai A, yaitu P atau partial, jadi tidak dapat membantu dalam analisis.
Yang kedua yaitu adalah file color. Biasanya tidak berhubungan langsung dengan keamatan kualitas jamur. Kemudian yang ketiga, style surface above ring dan style surface below ring. Redundansi karena mungkin dapat digunakan oleh atribut permukaan batang. Jadi kami pada dataset ini hanya akan menghapus ini style surface above ring. Hampir sama seperti nomor 3. Pada kolom start color above ring sama start color below ring, redundansi yang tidak sesuai secara statistik. Jadi kami memutuskan untuk menghapus color above ring. Kemudian yaitu adalah ring number. Karena tidak langsung berkaitan dengan toksitasi atau beracun atau tidaknya sebuah bunga. Kemudian adalah habitat, yang mana walaupun berguna untuk klasifikasi lingkungan, toksisitas atau racun biasanya lebih mengandung pada bentuk fisik atau kandungan kimia pada bunga tersebut. Mungkin itu saja proses data cleaning dan alasan kenapa kami menghapus kolom-kolom tersebut. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk hasil dan pembahasan pada jamur beracun ini, untuk parameternya yaitu akan dijelaskan oleh saya, Bakar Asidik. Di sini yaitu ada kode dari Google Colab-nya, di mana di sini yaitu ada import Panda SPD, yang dimana ini adalah untuk mengimport library, lalu data dengan pdread yaitu untuk membaca file, yang dimana sini ada mushroom CSV, lalu data kolom electronic strip yaitu untuk menghapus kolom-kolom. 3 yaitu data poisonous, data class. Di sini yaitu untuk mengklasifikasi beracunnya pada jamur, yang dimana beracun akan diberikan nilai P, jika lain maka akan jadi 0. Lalu selanjutnya ada one hot data, dimana sini one hot encoding, dimana sini menghapus kolom class dan poisonous, lalu menerapkan one hot encoding pada fitur yang tersisa. Selanjutnya ada one hot data poisonous sama dengan data poisonous, di sini yaitu menambahkan kolom poisonousnya ke one hot encoding. Lalu selanjutnya frequent item set, yang dimana di sini yaitu menemukan yang dimana item set yang akan sering muncul, dimana di sini yaitu minimal supportnya sama dengan 0,4, yang berarti item set harus muncul dalam setidaknya 40% dari keseluruhan data. Lalu selanjutnya yaitu untuk rule, membuat aturan asosiasinya. Di sini membuatkan metrik confidence dengan min threshold 0,5, yang berarti menunjukkan bahwa aturan yang dihasilkan harus memiliki confidence 50%. Selanjutnya poisonous rules, membuat filter aturan. Ini menyaring aturan hanya jamur yang beracun yang akan ditulis dengan poisonous. Terakhir yaitu ada print, mana sini untuk menghasilkan, mencetak hasilnya yaitu aturan asosiasi jamur tidak bisa dimakan atau beracun, maka akan menggunakan antecedent, consequence, support, confidence, dan leaf-nya seperti yang ada di pada gambar ini. Selanjutnya itu untuk pembahasan parameter asosiasi jamur beracunnya, di mana ada support yaitu mengukur seberapa sering item set muncul dalam dataset. Nilainya yaitu pada gambar tersebut, support dicontohkan dengan nilai seperti 0,466, yang berarti item set tersebut muncul dalam 46,6% dari total transaksi. Kedua yaitu confidence, mengukur seberapa sering item B muncul dalam transaksi yang mengandung item A. Nilainya yaitu pada gambar confidence dapat memiliki nilai seperti 0,721, yang berarti 72,1% akan mengandung ciri-ciri A. 3 yaitu leaf ini yaitu
Dalam gambar bisa mencapai nilai seperti 1,496 yang menunjukkan bahwa kehadiran item A meningkatkan kemungkinan item B terjadi sebanyak 49,6%. Selanjutnya, yaitu ada penjelasan rules jamur beracun, yang dimana di sini ada aturan 5. Jika jamur tidak memiliki bekas memar, maka kemungkinan jamur tersebut beracun cukup tinggi, yaitu 69,3%. Kedua, aturan 39, jika jarak insang adalah C, kemungkinan jamur tersebut beracun adalah 55,8%. Tiga, aturan 54, kombinasi tidak adanya bekas memar dan tidak adanya bekas sambungan insang meningkatkan kemungkinan jamur beracun menjadi 72,1%. Keempat, aturan 56, jika jamur tidak memiliki bekas memar, kemungkinan jamur tersebut beracun juga masih tinggi jika disertai dengan tidak adanya bekas sambungan insang. Terakhir yaitu aturan 91 dan 94 menunjukkan bahwa kombinasi jarak insang dan sambungan insang sangat berkontribusi kemungkinan bahwa jamur tersebut beracun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya parameter dari pencarian jamur yang aman. Coding yang digunakan untuk mencari jamur yang edible atau aman sama dengan untuk mencari yang poisonous atau tidak aman. Hanya saja yang dicari adalah data yang edible. Kategori data yang edible. Langsung saja masuk ke bagian pembahasan parameter. A. Support. Untuk mengukur seberapa sering item set muncul dalam dataset. Pada gambar, nilai support dicontohkan dengan nilai seperti 0,494 yang berarti item set tersebut muncul dalam 49,4% dari total transaksi. Kemudian confidence, mengukur seberapa sering ciri-ciri B muncul dalam transaksi yang mengandung ciri-ciri A. Pada gambar, confidence dapat memiliki nilai seperti 0,966 yang berarti 96,6% dari transaksi yang mengandung ciri-ciri A juga mengandung ciri-ciri B. Kemudian, leap, mengukur seberapa besar pengaruh ciri-ciri A terhadap ciri-ciri B dibandingkan dengan probabilitas B muncul secara independen. Leap dalam gambar bisa mencapai nilai seperti 1,865 yang menunjukkan bahwa kehadiran item A meningkatkan kemungkinan item B terjadi sebanyak 86,5% dibandingkan jika A dan B independen. Ya, selanjutnya. Penjelasan aturan asosiasinya. Untuk penjelasan aturan jamur aman dikonsumsi berdasarkan hasil aturan 11, jika jamur tidak memiliki bau, kemungkinan besar jamur tersebut aman untuk dimakan, 96,6% probabilitas. Aturan 27, jika sambungan insang adalah F, maka 50,7% kemungkinan bahwa jamur tersebut dapat dimakan. Aturan 47, jika ukuran insang adalah B, maka ada 69,8% kemungkinan bahwa jamur tersebut dapat dimakan. Aturan 51, jika permukaan batang di bawah cincin adalah S, ada kemungkinan 68,9% bahwa jamur tersebut dapat dimakan. Aturan 96, kombinasi ukuran insang B dan sambungan insang F menunjukkan bahwa ada 69,% kemungkinan jamur tersebut dapat dimakan. Terakhir, aturan 98, jika ukuran insang adalah B, kemungkinan jamur tersebut dapat dimakan juga cukup tinggi jika disertai dengan sambungan insang F dengan probabilitas 66,4%. Ya, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh saya, Nandara Febrisco. Di sini akan menjelaskan tentang hasil asosiasi. Pertama, saya akan menampilkan bagaimana hasil asosiasi untuk jamur yang edible. Oke, untuk di sini bisa dilihat hasil asosiasi jamur edible tadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini adalah hasil-hasil yang aturan, di mana jika stalk surface below ring S, maka kesempatan dia untuk menjadi edible atau probabilitasnya yaitu 68,8%. Jika dia gill size-nya B, terus gill attachment-nya F, maka kesempatan dia edible adalah 69%. Lalu jika dia memiliki odor N atau tidak berbau, di sini dia akan memiliki probabilitas untuk bisa dimakan sebanyak 96,6%. Lalu jika dia memiliki gill attachment F, maka dia memiliki kesempatan untuk probabilitas untuk bisa dimakan yaitu 50,7%.
Jika di sini jika hanya memiliki gill size B, maka di sini dia memiliki probabilitas untuk bisa dimakan yaitu 69,8%. Lalu di sini ada gill size B yang memiliki 66,4% nilai confidence-nya, yaitu dia bisa dimakan tapi juga memiliki ciri-ciri memiliki gill attachment F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Patwa. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Patwa Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan asosiasi jamur Posionus. Dari hasil asosiasi jamur Posionus, atribut gill spacing memiliki 3 nilai, yaitu pertama, confidence sebesar 55,8% yang menunjukkan bahwa status adalah jamur diracun. Kemudian yang kedua, dengan confidence 55,6% menghasilkan status jamur beracun pasti memiliki gill attachment F. Kemudian yang ketiga, ada keterkaitan gill spacing C, gill attachment F, dan nilai confidence-nya adalah 57,3%. Yang menunjukkan bahwa meskipun hubungan ini ada, kekuatannya tidak sekuat atribut lainnya. Kemudian selanjutnya, atribut Guises muncul dengan 3 nilai confidence. Yang pertama, untuk nilai confidence adalah 70,1%, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara Guises F dan gill attachment F, menunjukkan bahwa jamur tersebut beracun. Kemudian yang kedua, untuk Guises F, nilai confidence-nya adalah 69,3%, yang menunjukkan bahwa jamur tersebut beracun. Yang ketiga, ada Guises F yang menghasilkan confidence 69%, yang menunjukkan bahwa jamur beracun pasti memiliki gill attachment F. Kemudian, lanjutkan teman saya untuk menjelaskan kesimpulannya. Ya, perkenalkan nama saya Jansen Trinidad. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dari hasil analisis mushroom dataset menunjukkan bahwa karakteristik fisik dan kimia jamur memiliki peran penting dalam menentukan apakah jamur tersebut dapat dimakan atau beracun. Melalui penggunaan teknik analisis seperti association rule mining, ditemukan beberapa aturan yang signifikan. Atribut seperti odor dan gill attachment memiliki nilai confidence tinggi, menunjukkan keterkaitannya yang kuat dengan status edible dan poisonous. Selain itu, proses data cleaning yang dilakukan berhasil menyaring atribut yang tidak relevan, sehingga meningkatkan akurasi analisis. Secara keseluruhan, dataset ini memberikan wawasan yang berguna untuk identifikasi jamur yang aman untuk dikonsumsi dan yang berpotensi berbahaya. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai analisis tentang dataset jamur. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.